Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Tante harap kalian semua sehat-sehat dan Tante juga berharap kalian semua masih tetap berapi-api buat Tuhan. Nah, hari-hari ini Tante membaca sebuah buku, judulnya adalah Defining Moments. Wih, tebel banget Tante. Ya, tapi meskipun tebel, ya karena hari-hari ini kan kita banyak di rumah, jadi Tante punya waktu untuk baca buku, dan ini buku yang luar biasa. Nah, pengarangnya adalah Bill Johnson, lalu di sini tulisannya, ini memang buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi Defining Moments, lalu perjumpaan ilahi dengan orang-orang biasa yang mengubah dunia. Nah, kira-kira apa sih isi buku ini? Nah, buku ini memang isinya adalah tentang orang-orang yang hebat ya. Memang mereka orang-orang biasa sih sebetulnya, tapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, maka dikatakan defining moments, ada momen di dalam hidup mereka ketika mereka mengalami momen yang luar biasa itu, yaitu perjumpaan ilahi dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan mengubah kehidupan mereka, lalu mereka jadi orang-orang hebat. Ya, nanti kita akan lihat siapa aja mereka dan apa saja yang mereka lakukan. Memang Tante gak akan ceritain semuanya sih, juga mungkin juga untuk membahas satu persatu pun gak ada waktu. Cuman secara garis besar adalah begini, orang-orang yang biasa, bahkan seperti murid-murid Tuhan Yesus kan juga mereka nelayan. Petrus, kemudian Yohanes, Yakobus, mereka adalah orang-orang biasa. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka jadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, sekali khotbah sekian ribu orang bertobat. Nah, ini adalah orang-orang yang mengalami yang namanya defining moments. Kalian pengen gak ngalamin yang namanya defining moments? Tante pengen banget, Tante kejar. Makanya Tante beli buku tebel ini. Kenapa? Karena Tante pengen banget dan Tante rindu banget. Ayo kita belajar sama-sama. Oke adik-adik, bagaimana orang-orang yang biasa-biasa saja itu bisa menjadi luar biasa? Karena mereka dipakai Tuhan tentunya. Apakah kita juga bisa? Tentu. Dan kalau kita benar-benar mengingininya, kita pasti akan Tuhan pakai juga dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dipakai Tuhan? Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Belum lama ini kita merayakan Pentakosta, dan mari kita tidak hanya sekedar seperti Natal kita rayain, Paskah kita rayain, Pentakosta kita rayain. Enggak, kita mau mengalami. Beda ya, merayakan sama mengalami. Kita rindu untuk mengalami yang namanya Pentakosta. Artinya apa? Pengen benar ngalami yang namanya Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita supaya kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, firman Tuhan kan mengatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa pakai kita? Adik-adik, waktu kita mungkin gak banyak loh. Mungkin waktu awal tahun kita pikir, life must go on seperti biasa nih, kita ke sekolah, kita beraktivitas, kerja. Kemudian tiba-tiba ada kejadian seperti ini, ada goncangan, ada virus corona. Nah, sekarang virus corona orang-orang udah pada mulai bosan ngomongin. Ternyata di Amerika ada kasus George Floyd yang bikin kerusuhan di mana-mana. Nah, kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan masa depan. Ya, kita bingung. Banyak orang panik, banyak orang takut, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Tapi seperti Tuhan katakan sebenarnya sebelum di kalimat ini, ya murid-murid bertanya kepada Tuhan dan Tuhan jawab, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa. Artinya apa? Mungkin kita tidak disingkapkan secara detail apa yang akan terjadi ke depan, walaupun memang banyak sih hamba-hamba Tuhan, kalau adik-adik mau bisa browsing, bisa googling, mereka menubuatkan apa yang akan terjadi di depan. Ya, tapi sekarang yang penting adalah kita mau ngapain nih? Kira-kira kapan kita bisa balik ke sekolah lagi? Kita nggak tahu. Kira-kira kapan kita bisa kumpul lagi di gereja? Kita nggak tahu. Tapi sungguh-sungguh satu hal, bahwa firman Tuhan itu dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Artinya apa? Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka kita berpegang pada yang tidak tergoncangkan. Kita mungkin yang lain-lain bakalan nggak pasti, tapi firman Tuhan itu pasti, dan firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Jadi kalau kita percaya sama firman Tuhan, pasti firman Tuhan tidak akan mengecewakan kita.
Oke, momen yang menentukan. Jadi ada momen-momen di dalam peristiwa kehidupan manusia tertentu tentunya, yang membuat hidup mereka tidak pernah sama lagi dan mereka jadi orang-orang yang mengubah sejarah. Nah, di dalam Alkitab ada nih orang-orang yang mengalami momen, ya, defining moments, momen yang menentukan. Itu adalah momen perjumpaan mereka dengan Tuhan, karena memang mereka dipilih oleh Tuhan. Memang mereka sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan mau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan mereka. Tuhan punya rencana lewat kehidupan mereka. Contohnya Nuh misalnya, dia dipilih Tuhan karena Nuh memang orang benar. Dia hidup sebagai orang benar di tengah-tengah angkatan yang jahat, ya, sekelilingnya orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, hidup penuh dosa. Tetapi Nuh hidup di dalam takut akan Tuhan, dan Nuh kemudian dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Ya, Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera untuk dia dan keluarganya. Nah, kita sudah tahu nih cerita Nuh, ya, tante tidak bahas untuk hal itu panjang lebar. Nah, kita juga tahu ada Abraham. Dia sebetulnya adalah orang, ya, Ur-Kasdim, orang dari Mesopotamia. Sebetulnya juga sebuah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan memilih Abraham. Dia disuruh keluar dari negerinya ke sebuah negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya, dan Abraham taat kepada Tuhan. Ini juga orang yang mengubah sejarah. Dari Abraham, maka kemudian bangsa-bangsa diberkati lewat iman Abraham. Satu orang yang berjumpa dengan Tuhan, dan kemudian banyak orang mewarisi berkat lewat kehidupannya. Nah, kemudian juga ada Musa. Ya, Musa, dia mengalami momen perjumpaan ketika Tuhan menemui dia lewat semak berapi, ya, semak yang terbakar. Nah, ini juga momen perjumpaan, karena ketika momen Musa berjumpa dengan Tuhan, lalu dia mendapatkan penugasan, ya, untuk membebaskan bangsa Israel. Kalau kemudian Daud, momen perjumpaan dia dengan Tuhan, dia diurapi untuk menjadi raja. Sebelumnya dia gembala domba, tetapi kemudian ketika dia diurapi, hidupnya diubahkan. Ada lagi juga Paulus, yang sebetulnya sebelumnya orang jahat, orang yang membenci orang Kristen, yang menganiaya orang Kristen, tapi dia berjumpa dengan Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul Tuhan yang ke-12. Nah, Paulus juga orang yang diubahkan dan menjadi orang yang mengubah sejarah. Ini lewat momen perjumpaan di mana memang mereka nggak rencana sebelumnya. Mereka bahkan mungkin nggak ada keinginan atau belum ada pikiran untuk ketemu Tuhan, tetapi ternyata mereka dipilih oleh Tuhan. Ada orang-orang yang memang seperti itu, dipilih oleh Tuhan, dan mereka mengalami momen perjumpaan dengan Tuhan, ya, defining moment, momen yang menentukan kehidupan mereka berubah. Ini adalah momen perjumpaan dengan Tuhan. Nah, lalu ada juga orang-orang yang, ya, defining moments-nya itu adalah karena menerima warisan, ya, karena orang tuanya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang punya iman luar biasa, yang hidupnya di dalam Tuhan, dalam kekudusan, dalam ketaatan luar biasa kepada Tuhan, sampai Tuhan begitu suka dan Tuhan menjanjikan bahwa keturunan mereka akan tetap mewarisi janji Tuhan. Nah, itu contohnya adalah Ishak, anak Abraham, lalu Yakub, anak Ishak dan cucu Abraham, lalu Salomo, anak Daud. Ini mereka adalah orang-orang yang terima warisan, mengalami defining moments. Kenapa? Karena mereka terima warisan dari orang tua yang takut akan Tuhan. Di masa setelah Perjanjian Baru, ya, setelah Alkitab, ya, ada masa-masa di mana ada orang-orang, ya, yang dipanggil Tuhan dengan luar biasa. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu mereka bertobat, terima Tuhan Yesus, dan mereka dipakai dengan luar biasa. Mereka adalah para jenderal Tuhan di masa modern. Antara lain ada John Wesley, Charles Finney, Smith Wigglesworth, yang pernah membangkitkan orang mati, Catherine Coleman, juga banyak dipakai Tuhan untuk kesembuhan ilahi. Lalu kemudian John G. Lake. Nah, John G. Lake ini waktu masa virus corona ini,
Ya, banyak hamba-hamba Tuhan lalu terkenang ya pada John G. Lake. Kenapa? Karena John G. Lake sangat terkenal dengan peristiwa ketika virus diletakkan di tangannya, ya virus dari orang yang sakit, ya dari droplets orang yang sakit, dan itu virus yang sangat mengerikan juga, virus dari Afrika, dan kemudian ketika itu diletakkan di atas tangannya, kemudian dicek dengan mikroskop, virus itu mati ketika disentuhkan ke tangannya John G. Lake. Artinya apa? Kuasa kesembuhan ilahi begitu luar biasa di dalam dirinya. Kemudian Evan Roberts ini adalah orang yang memulai kebangunan rohani di Wales, di mana seluruh kota bertobat. Orang-orang yang sebelumnya peminum, pemabuk, orang-orang yang tidak peduli sama Tuhan, mereka tiba-tiba bisa nangis, lalu kemudian bisa lari ke gereja, mereka bisa di jalan-jalan tersungkur, berlutut berdoa. Itu masa kebangunan rohani Wales, dan ini Evan Roberts adalah orang yang dipakai Tuhan saat itu. Lalu kemudian Maria Woodworth Etter dan sebagainya. Ada banyak orang-orang yang mengalami momen perubahan dan mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mungkin adik-adik bertanya, Tante, pentingkah itu Tante mengalami yang namanya defining moments? Nah, mungkin adik-adik belum merasakan kerinduannya, tapi ketahuilah bahwa Tuhan Yesus itu sangat rindu. Tuhan Yesus sudah sangat rindu untuk memberi kita Roh Kudus. Kenapa? Karena ada begitu banyak jiwa di luar sana yang belum terima Tuhan Yesus. Mereka kalau meninggal, mereka akan kemana? Ya, ada begitu banyak jiwa yang dalam hidupnya, hatinya kosong, jiwanya kosong, mereka nggak tahu hidup untuk ngapain. Kita aja mungkin saat ini, adik-adik, ya karena kegiatan sekolah ditutup, lalu kemudian belajar di rumah, banyak hal yang hilang kan, banyak kegiatan bareng-bareng yang mungkin hilang, ekskur nggak ada, olahraga mungkin yang main sepak bola nggak ada, dan sebagainya. Banyak kegiatan yang ditiadakan, lalu banyak orang bingung, mau apa ya hidup ini? Bertanya, apa makna hidup ini? Nah, Tuhan Yesus itu mati buat jiwa-jiwa, buat banyak sekali orang, bahkan buat seluruh dunia Tuhan Yesus mati. Dan Tuhan Yesus sudah korbankan, berikan hidupnya. Maka sekarang Tuhan Yesus begitu rindu untuk jiwa-jiwa itu dapat dituai masuk ke lumbung Tuhan. Nah, Tuhan Yesus rindu untuk jiwa-jiwa itu diselamatkan. Nah, Tuhan sangat rindu untuk pakai kita. Tuhan sangat rindu untuk kita yang sudah terima Tuhan Yesus. Kita berikan hidup kita untuk dipakai Tuhan. Rindu gak kita mengalami yang namanya defining moments, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Nah, kalau kita rindu untuk mengalami yang namanya dipakai Tuhan, yang namanya mengalami Roh Kudus, yang pertama adalah kita harus bertobat sungguh-sungguh. Di Mazmur 51 ayat 17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mungkin adik-adik berpikir, Tante, aku ini kayaknya gak layak deh, gak pantas deh aku dipakai Tuhan, soalnya aku banyak dosa. Mungkin orang tua gak tahu Tante, tapi kalau aku sudah sama komputer di dalam kamar gak ada yang lihat, waduh Tante, aku sendiri ngerasa aku gak layak. Tapi ketahuilah, kalau kita sungguh-sungguh ingin bertobat, kita sungguh-sungguh ingin menanggalkan semua dosa, kita tahu bahwa itu dosa dan kita nggak sejahtera, kita sebetulnya nggak happy dengan dosa, dan kita pengen bebas, kita pengen merdeka, kita pengen hidup kudus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengampuni kita, mengasihi kita, bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita, dan bahwa Dia mencintai kita, dan kita benar-benar pengen balik, kita nggak pengen kehilangan Tuhan, kita nggak pengen pisah dengan Tuhan. Maka kita bertobat sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan gak akan pandang hina hati yang hancur. Kita nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, ampuni kegagalanku, kebodohanku, kesalahanku, dosa pelanggaranku. Tuhan, layakkan aku. Tuhan, kuduskan aku, murnikan aku. Biar darah Tuhan Yesus menguduskan, menyucikan aku. Kalau kalian terima perjamuan kudus, kalian ingat sungguh-sungguh, kalian berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, ini darahmu menguduskan, menyucikan hidupku, mengalir dalam hidupku, dan aku dikuduskan, aku disucikan. Ini tubuhmu, aku makan tubuh Kristus. Ya, adik-adik katakan, Tuhan, hidupmu yang ada di dalamku. Aku hidup bukannya aku lagi, tapi Tuhan Yesus hidup di dalamku. Ya, terima darah Yesus Tuhan, ini DNA ilahi yang masuk dalam kehidupanku. Ini kita belajar merenungkan. Jadi juga cuma ya karena memang tiap minggu pertama kita perjamuan kudus, lalu kita oke deh perjamuan kudus ikutan, tapi kita nggak menghayati benar-benar, kita nggak
percaya sungguh-sungguh kuasa dari perjamuan kudus, darah, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nah, mari kita sungguh-sungguh bertobat, dan ketika kita terima tubuh dan darah Tuhan, kita sungguh-sungguh menyadari apa yang Tuhan Yesus sudah buat di kehidupan kita, dan bahwa pengampunannya tersedia buat kita. Lalu setelah kita bertobat, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengejar Tuhan. Itu kita butuh kerinduan. Untuk ini kita butuh benar-benar yang namanya kita harus rindu. Kita harus pengen banget. Ya, kalau kita nggak pengen, minta sama Tuhan, Tuhan beri aku cinta mula-mula, api cinta mula-mula Tuhan berikan kepadaku, buat aku jatuh cinta sama Tuhan Yesus, buat aku benar-benar berapi-api buat Tuhan Yesus, buat aku sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Daud ini orang yang kejar Tuhan tanpa kenal lelah. Dia memang pernah jatuh dalam dosa, dia pernah salah, ya, tetapi dia tidak pernah berhenti mengejar Tuhan. Maka di dalam Mazmur itu banyak sekali ungkapan kerinduan Daud. Ya, walaupun kalau Mazmur 42 ini Bani Korah yang menulis. Tapi ya, di dalam Mazmur ini dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Ya, Bani Korah itu bani yang memimpin pujian, dan mereka merindukan Tuhan. Mereka sangat merindukan Tuhan, dan mereka menulis Mazmur ini. Lalu kemudian, ya, kalau kita ingin dipenuhi Roh Kudus, kita harus sungguh-sungguh menginginkan Roh Kudus. Karena kalau kita dipakai Roh Kudus, kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengurapi kita. Kita dipakai untuk menyampaikan kabar baik pada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ini ada di Yesaya 61 ayat 1. Artinya dipenuhi Roh Kudus itu ada kuasa yang turun dalam kehidupan kita. Oh tante, berarti kalau aku sekarang bisa bahasa roh, apakah itu aku sudah dipenuhi Roh Kudus? Nah, kita sudah diberi Roh Kudus, ya. Tetapi apakah Roh Kudus sudah turun atas kehidupan kita? Ini tandanya ya, kalau Roh Kudus ada pada kita, upon dalam bahasa Inggris, ya, Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, ada di atas kita. Holy Spirit is upon me. Nah, maka kita akan menjadi orang yang menyampaikan kabar baik. Kita pasti berapi-api, on fire untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menjangkau jiwa. Kita ingin memberitakan firman Tuhan pada siapa saja yang kita temui, dan kita menjadi orang yang juga terus rindu untuk menyukakan hati Tuhan. Nah, apakah kita siap untuk mengalami yang namanya defining moments dalam kehidupan kita? Nah, adik-adik, tante tuh ingat waktu tante masih muda, waktu itu kira-kira kelas 5-6 SD. Nah, tante pernah menghadiri sebuah KKR, dan di situ adalah KKR kepenuhan Roh Kudus, dan kemudian hamba Tuhannya mengadakan altar call, siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian tante maju. Tante mengalami sungguh-sungguh, itu adalah defining moment buat tante ketemu dengan Tuhan. Tante mengalami jamahan Tuhan yang membuat tante menangis. Ya, dan kemudian ada KKR yang berikutnya juga waktu SMP, itu masa-masa di mana ada banyak KKR, ada banyak hamba Tuhan datang ke Semarang, dan memang waktu itu kota Semarang lagi dilawat Tuhan dengan luar biasa. Dan disitulah saat-saat di mana tante mulai berjumpa dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Kemudian tante membaca buku terjemahan dari bahasa Inggris, itu tentang kisah tentang Smith Wigglesworth. Dan waktu tante baca buku tentang hamba Tuhan itu, tante merasakan di dalam itu ada seperti api yang menyala. Sampai tante heran banget, tante pikir, wow, ini orangnya sudah meninggal gitu. Ini sejarahnya cuma cerita tentang orang ini, tapi baca cerita tentang orang ini, ternyata urapannya, apinya itu kayak masih dirasakan gitu. Waktu tante baca, ada sesuatu yang menyala-nyala. Tante merasakan seperti begitu berapi-api buat Tuhan. Ya, memang kemudian dalam perjalanan hidup ada begitu banyak hal, di mana tante juga pernah mengalami pasang surut dalam iman, dalam perjalanan ikut Tuhan. Tapi hari-hari ini ketika tante mengenang bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan tante, tante sangat rindu untuk defining moments itu kembali. Tante rindu untuk mengalami lagi yang luar biasa dalam kehidupan tante dan mengubah hidup tante lagi. Walaupun mungkin
Kalianlah generasi yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Karena sudah dinubuatkan akan ada faceless generation. Ini sudah bukan masa di mana mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang tampil di panggung, lalu kemudian jutaan orang mendengarkannya. Ya, dia single player. Dikatakan ini masa yang berbeda. Ini adalah masa di mana Tuhan membangkitkan anak-anak muda, faceless generation. Nah, kalian masih muda. Tubuh, jiwa, roh kalian harus fit buat Tuhan. Kalian masih punya fisik yang sehat untuk melayani Tuhan. Kalian karena masih muda, kalian gak gampang capek. Kalian bisa terus berlari. Kalian bisa terus menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kalian adalah orang-orang yang menghendaki yang murni, menginginkan yang dari Tuhan. Nih, Tante bacakan sedikit tentang John G. Lake. Banyak orang berhenti pada suatu perjumpaan ilahi karena mereka puas dengan teologi yang baik, tetapi tidak demikian dengan Lake. Ia tahu ada yang lebih lagi. Kuasa Roh Allah yang bekerja dalam hidup Lake lebih besar dari mungkin 99% orang lainnya yang mengakui Kristus di sekitarnya. Tetapi yang membawanya ke suatu tempat terobosan yang luar biasa adalah kelaparannya akan yang lebih lagi untuk menjadi semakin kaya dalam hal-hal dari roh. Baptisan rohnya terjadi seperti listrik yang menembus melewati tubuhnya. Perjumpaan seperti itu sulit dilupakan. Dan entah pengalaman itu terjadi 100 kali lagi dalam hidupnya atau itu yang terakhir, ia bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk melepaskan apa yang Allah telah impartasikan padanya itu ke bumi. Pengalaman-pengalaman seperti itu mahal karena mereka tidak pernah datang untuk menyenangkan pencarinya. Mereka datang untuk memperkenalkan kita ke tempat-tempat di dalam Tuhan yang kita tidak pernah bisa mundur lagi dari situ. Hasilnya, pengalaman-pengalaman ini membuat kita jatuh cinta pada pribadi yang mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib itu. Nah, banyak orang tidak lagi lapar akan Tuhan. Tidak lagi merasa, aku sudah bosan nih dengan kehidupan yang seperti ini dan aku pengen mengalami yang dahsyat. Aku pengen mengalami kuasa Tuhan. Aku pengen banget menjadi orang yang tidak sama lagi. Nah, anak-anak muda punya kehausan. Mereka bukan orang yang suka ribut, suka debat, dan gak mau pusing. Gak mau istilahnya dikasih hal-hal yang bikin pusing otak gitu ya, bikin capek otak. Matematika aja udah bikin capek, fisika, kimia di sekolah gitu ya. Apalagi kenapa aku harus berdebat lagi mungkin dengan hal-hal yang sifatnya teologis, tapi aku orang yang mengingini Tuhan. Nah, itulah anak-anak muda dan Tuhan mau pakai sebuah generasi yang lapar sama Tuhan, pengen ketemu Tuhan. Ya bukan pengen tahu Tuhan, tapi pengen ketemu Tuhan. Itu beda, cuma sekedar pengen tahu, bisa berdebat, berargumen. Oh, Tuhan ada apa enggak? Bukan, tapi orang yang pengen ketemu Tuhan. Nah, apakah kalian orang-orang yang rindu untuk ketemu Tuhan? Tante pun hari ini, walaupun mungkin Tante sudah berusia 40 tahun ke atas, tapi kerinduan Tante tetap menjadi orang yang ketemu Tuhan. Tante pengen seperti Henokh. Ya, Henokh itu mulai dari 65 tahun dia berjalan bersama Tuhan. Memang sih umurnya panjang, 300 tahun lebih, 365 tahun. Tapi buat Tante, walaupun mungkin Tante usianya jelas tidak sepanjang Henokh, tetapi tetap hari ini Tante rindu menjadi sebuah defining moments. Tante berjumpa dengan Tuhan lagi. Dan kita semua, Tante berharap adik-adik yang mendengarkan juga rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kuasa Roh Kudus-Mu saat ini menjamah kami. Kami rindu mengalami Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Buat kami memandang wajah-Mu. Buka mata kami untuk melihat Engkau. Kami rindu Engkau datang saat ini, jamah kami Tuhan, bicara pada kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus, kami rindu mengalami Engkau. Kami rindu untuk hidup kami tidak biasa-biasa lagi. Tuhan, kami tahu sungguh saat ini Engkau menjerit Tuhan, memanggil penuai-penuai-Mu, dan inilah kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Beri kami kelaparan dan kehausan akan Kau yang lebih lagi dan lebih lagi, dan mengingini Kau yang lebih lagi. Buat kami tidak puas Tuhan hanya berhenti untuk sampai di sini saja, tapi buat kami mengingini Engkau lebih lagi. Buat kami
Rindu defining moments, mengalami momen perjumpaan yang dahsyat, yang indah dengan Tuhan, yang tidak terlupakan sepanjang hidup kami. Tuhan, kami rindu. Saat ini Tuhan, walaupun tidak ada Tuhan altar di gereja untuk kami berlari menjawab panggilan-Mu. Karena saat ini kami ada di ruangan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tetap Tuhan, Engkau memanggil kami Tuhan ke altar surgawi. Kami lari, hati kami lari kepadamu. Jiwa kami lari kepadamu. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Pakai kami. Bentuk kami. Penuhi kami. Jadi bejana kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Terus kerjakan dalam diri kami Tuhan karya-Mu Tuhan. Jangan berhenti ya Tuhan. Buat kami mengalami Engkau. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat anak-anak tunas remaja, buat Owen, buat Dennis, buat Kevin, buat Vanessa, buat Elin, buat Jasmine. Tuhan, buat hidup mereka sungguh tidak pernah sama lagi. Beri mereka lapar dan haus untuk mengenal Tuhan. Biar Engkau yang terus bicara dan bekerja dengan kuat dalam kehidupan mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Nyalakan api cinta mula-mula dalam diri mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terus bekerja Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan. Thank you Lord. I love you Holy Spirit. Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.